daerah di Provinsi Lampung. 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, terkait perencanaan agenda pelatihan hidro praktisi tahun 2021 yang sudah terkonfirmasi ke beliau bersama dan kita sampaikan. Yang kedua, ada agenda mengenai ujian hidro dalam artian kemarin Uci sempat menyampaikan sudah beberapa kali, tetapi kita selaku santri juga belum pernah selalu tanah Jawa. Katanya mungkin lagi berketurunan kita kolektif, kita akan ada agendanya. Tahu bulannya kapan, tapi ada perencanaan yang akan kita teruskan ke pengucapan nanti. Kemudian yang ketiga nanti terkait beberapa agenda-agenda termasuk plan yang harus kita berusaha untuk kita jalankan walaupun dalam kondisi COVID hari ini, termasuk dari divisi Tibu Nabawi, divisi rupiah dan divisi dana dan usaha yang mungkin nanti sepintas akan memberikan beberapa hal laporan. Saya pikir itu secara garis besar yang akan kita lakukan, tapi sebelum saya nanti akan menyampaikan pemaparan dari poin-poin tersebut kepada konsolidasi internal ini, memberikan satu jangan wawasan kepada kita telah dipengurusannya kepada beliau Pak Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حضرتي مشايخنا ومشايخنا إلى حضرتنا وإلى حضرة روحانيتي bersama الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya para pengurus Jamiah Ruqyah Aswaja Provinsi Lampung, Bapak Yazid dan semua anggota pengurus yang alhamdulillah dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka rapat konsolidasi penguatan JLA untuk ke depan, dan juga tidak ketinggalan kepada para bapak-bapak sekalian dari LBH yang alhamdulillah ini dapat hadir di majelis ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam kita sanjungkan ke ribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, bil khusus syafaatul uzma kelak dari yaumul kiamah nanti.
Semoga sekalian khususnya hadir pada malam hari ini betul-betul menjadi salah satu bagian umat yang telah mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertengahan yang akhir, separuh yang akhir di bulan Ramadan ini, JLA Provinsi Lampung alhamdulillah dapat melaksanakan agenda yang sangat penting dalam rangka bagaimana JLA ke depan ini akan lebih baik sesuai dengan harapan kita semuanya. Oleh karena itu, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama bermuajah dalam rangkaian acara buka bersama. Alhamdulillahirabbil alamin sudah kita laksanakan dari awal buka bersama ala JRA. Jadi kalau NU itu lingkungannya utuh. Kalau JRA kan sudah disuit-suit. Bedanya dengan JRA. Tapi walaupun disuit-suit tetap bagian daripada ingkung. Jadi JRA tidak bisa lepas daripada ingkung. JRA tidak bisa lepas daripada ingkung. Ini bagian penting filosofi kenapa tadi Kang Yazid itu ingkungnya disuit-suit, masalahnya seperti itu. Kalau ada masalah yang lain tidak usah dibicarakan, mungkin kurang apa ya, itu rahasia. Ya. Para bapak sekalian, perjalanan JRA dari tahun ke tahun ini untuk di Provinsi Lampung, alhamdulillah boleh dikatakan ada grafiknya naik. Sehingga yang sekarang lagi disemarakkan adalah membuat RAC di tiap kabupaten. Dan alhamdulillah berita yang saya terima itu juga mulai bermunculan di seluruh kabupaten. Nah inilah yang kemudian PWJRA menjadi bertambah bebannya. Artinya apa? Membuat RAC itu mungkin lebih mudah daripada mengoperasionalkan RAC itu. Bagaimana supaya RAC itu ada? Ini salah satu contoh. Ini ya susah, tapi tidak sesulit untuk memakmurkan RAC itu. Inilah salah satu tugas yang menjadi bertambah untuk PWJRA. Kenapa? Arahan, pemikiran ini selalu nanti akan muncul dan itu yang menjadi sasarannya adalah PWJRA. Ini harus bagaimana? Ini harus bagaimana? Nah, mungkin salah satunya itu nanti yang bisa kita jadikan sebuah pola pikir ke depan bahwa tugas itu sudah kita laksanakan, tinggal bagaimana itu nanti bisa lebih baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya beberapa bulan terakhir mengikuti terus melalui media yang khusus untuk JRA Provinsi Lampung. Jadi ya sedikit banyak keluh kesah, kemudian perjalanan JRA ini sedikit banyak bisa kita pahami dari masing-masing yang ada di kepengurusan JRA. Beda kepala tentunya juga tidak sama pula cara berpikirnya. Nah ini jangan kita ambil negatifnya, ambil saja positifnya. Jadi kita positif terus, nggak usah pesimis, optimis terus.
walaupun kadang-kadang itu ya berbeda wawasan, berbeda pandangan, insya Allah dengan rembuk pertemuan-pertemuan seperti ini semuanya akan menjadi clear kembali, jadi sesuai tetap dengan satu tujuan, satu langkah, dan satu kesatuan yang utuh. Nah inilah kekuatan kita. Kalau Rasulullah menggambarkan persatuan itu menjadikan rahmat dan perpecahan itu menjadikan azab, bahasanya begitu. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, bahasanya azab sudah. Jadi menggunakan bahasa azab. Itu apapun, organisasi kecil, organisasi besar, apapun bentuknya, kalau tidak ada satu kebersamaan, ya nanti yang didapat bukan rahmat, tapi justru azab. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah, bagaimanapun pola pikir individu kita yang berbeda-beda, malam hari ini alhamdulillah kita dapat membuktikan bahwa JRA Provinsi Lampung tetap komit dengan satu tujuan. Insya Allah yang kita dapat adalah al-jama'atu rahmat. Allahumma amin. Yang kedua, saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Saya adalah salah satu orang yang pecinta Imam Al-Ghazali. Jadi banyak pemikiran-pemikiran beliau yang kita baca dan Masya Allah menurut pribadi saya ini memang satu pola-pola berpikir yang sampai hari ini sangat relevan sekali untuk selalu kita jadikan rujukan. Ya tentunya dengan membaca karya-karya beliau. Sehingga banyak karya-karya beliau yang menjadikan referensi yang sempat kita baca. Salah satunya beliau menggambarkan bahwa manusia itu ternyata secara tinjauan rohani. Dan Imam Al-Ghazali itu menjadi salah satu tokoh sentral dari Nahdlatul Ulama dalam sektor ilmu tasawufnya. Ilmu tasawufnya NU itu ya menggunakan Imam Al-Ghazali salah satunya. Itu yang paling kencang. Imam-imam yang lain juga dipakai tetapi tidak seperti yang Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa manusia ini ternyata dibentuk oleh Allah itu ada 4 unsur secara rohani. Inilah yang sehingga model-modelnya manusia ya macam-macam itu tadi. Lain kepala ya beda pula pemikirannya. Tapi dalam perbedaan itu ya rahmat. Apabila kita bisa memanfaatkan perbedaan itu. Tapi kalau tidak bisa ya akan menjadi azab. Nah, yang pertama unsur yang ada di dalam jiwa manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, bahwa Allah menciptakan manusia itu memiliki sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu kalau dalam bahasa kitabnya ya bangsa hayawan-hayawan sing satru galak, bahasa satu galak bisa galak nemen. Satru galak, kalau bahasa kita buas. Di mana kita tahu binatang buas itu ya pikirannya siapa yang saya makan? Siapa yang saya makan? Gitu. Kalau ketemu orang yang kapan tak makan? Itu gitu. Hanya itu saja. Ini bagian daripada rohani manusia. Maka kadang-kadang kita temukan orang itu wataknya ya begitu itu. Jadi kalau ada orang seperti itu ya hati-hati. Ada orang tapi jiwanya masih seperti itu. Nah yang kedua ini agak lunak. Di dalam jiwa manusia itu juga ada campuran namanya sifat bahaimiyah.
dari bahasa bahimah, bahaim jamaknya. Bahimah itu kalau bahasa kitabnya rojokoyo. Rojokoyo binatang-binatang ternak, kambing, sapi. Kambing itu yang diinginkan ya hanya syahwatnya saja. Syahwat. Kalau binatang buas itu lodoknya, marahnya, mesuna. Pokoknya sikat, begitu saja. Tidak ada kamusnya melas, nggak ada. Nah, yang kedua ini agak lunak. Jadi manusia punya sifat yang namanya bahaimiyah. Dari bahasa bahimah. Jamaknya bahaim. Jadi bahaimiyah itu sifat-sifat bangsa Rajapoyo. Binatang ternak itu kalau sudah makan cukup, minum cukup, selesai. Nggak ada pikiran gimana nanti mau ngasih apa enggak. Nggak ada wong binatang ternak. Yang penting sudah makan. Ada yang namanya syahwat. Syahwat itu ya syahwat mulai udel munggah perut ke atas. Asalkan makan kenyang sudah selesai urusan selesai. Yang kedua syahwat itu udel mengesor. Nah, kita tahu sendiri udel mengesor. Ini dua-duanya ini adalah syahwat. Jadi ada manusia itu yang memang pikirannya ya begitu itu aja. Yang penting wis apa yang menjadi keinginannya itu sudah terpenuhi ya sudah. Tapi masih ada dua lagi unsur manusia. Ini yang lebih fatal. Unsur syaitoniah. Unsur syaitoniah itu menggabungkan dua itu. Yang pertama itu ghadab, yang kedua syahwat. Sudah pemarah, ingin syahwatnya selalu terpenuhi. Jadi mengumpulkan sifat-sifat binatang buas dengan sifat-sifat binatang ternak, itu ada sifat syaitoniah. Nah, manusia punya jiwa seperti itu. Yang terakhir, selama malam terakhir. Mukadimah saya sebagai peringatan kita semuanya, khususnya kepada pribadi saya. Ada sifat manusia itu namanya sifat Rabbaniyah. Nah, ketika manusia sudah masuk pada sifat-sifat Rabbaniyah inilah nanti akan menjadi insan yang sempurna, manusia yang sempurna, insan yang kamil. Dia akan selalu bersandar diri kepada Allah. Dia akan selalu memohon kepada Allah. Dia akan selalu bertawakal kepada Allah. Gampang mendapat petunjuk. Hilang sifat-sifat syaitoniyah. Hilang sifat bahiniyah. Hilang sifat-sifat sabu'iyah. Nah, maka kedewasaan JRA ke depan, tidak usah kita itu bingung-bingung. Anggap saja kalau ada di antara kita ini yang masih neko-neko seperti itu, oh mungkin iki lagi jadi macan. Macan gua makan gitu. Anggap saja ini masih sedang jadi kambing. Anggap saja ini sedang jadi setan. Jadi kita nanti akan tetap, organisasi kita tetap utuh. Kita persoalan-persoalan internal ini harus mampu kita selesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Insya Allah dengan kita bertemu seperti ini, saling tukar pemikiran, kemudian program-program yang kita berpikir bersama-sama ini, sehingga nanti yang menjadi perekat kita adalah hasil musyawarah. Yang kebetulan hari ini belum bisa hadir, kita anggap bahwa mereka memang masih ada uzur dan kita selalu berkomitmen hasil rapat malam hari ini nanti adalah merupakan hasil kebersamaan kita. Sehingga JRA tetap berjalan sesuai dengan arahan yang sudah kita terima dari pengurus pusat dan kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan organisasi sehingga nanti hasil daripada organisasi ini menjadi sebuah acuan yang kita pegang erat bersama-sama. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu sebagai
spirit kita, jangan kemudian kita ini terlalu terlena sehingga kita bersifat-sifat yang seperti saya ceritakan tadi. Dan memang ini ya di dunia kemanusiaan itu selalu ada saja seperti itu. Kadang-kadang ya manusia tapi gayanya itu kayak harimau. Kadang-kadang manusia tapi gayanya kayak kambing. Yang parah lagi, kadang-kadang manusia tapi gayanya itu seperti setan. Kita tahu itu bila ini dari. Semoga kita terhindar dari semua itu dan kita menjadi orang yang minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan malam hari ini Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada sedikit perbedaan antara mukminun dengan muttaqin. Orang itu kalau cuma percaya saja sudah iman walaupun belum sempurna. Kita percaya kalau Allah itu ada Tuhan yang mewajibkan manusia begini termasuk sholat. Percaya, tapi kita belas tidak tahu sholat. Yuk percaya ini. Itu sudah iman itu. Sudah ya ayyuhalladzina amanu walaupun belum imannya sempurna. Tapi kenapa akhir ayat itu la'allakum tattaqun? Kita dibuat puasa ini supaya kalau yang puasanya betul-betul ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata takwa itu sudah di atas mukmin. Jadi peningkatan dari mukmin dari iman menjadi muttaqin itu sulit. Makanya kalau sudah menjadi derajat muttaqin ya sudah barang tentu kita akan mengikuti semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah secara total. Itu baru muttaqin. Nah, apakah kita sudah ke sana apa belum? Ini diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan. Semoga kita di akhir-akhir ini mendapatkan berkahnya bulan Ramadan sehingga kita betul-betul dari mukminin naik pangkat kita nanti menjadi minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mukadimah saya seperti ini, ada kurang lebihnya mohon maaf ya besar-besarnya dan tentunya saya secara pribadi juga saya ini dulu tidak tahu kenapa Kang Yazid itu kok saya ini dijadikan pembina JRA Provinsi Lampung. Ini saya juga ya Allah. Nah, makanya ya saya mohon doanya semoga amanat ini minimal sampai finish nanti satu periode bisa pribadi saya bisa bersama-sama pendiri beliau untuk bagaimana JRA ini sesuai dengan harapan kita tentunya dan yang lebih berkah Allah amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jangan beliau mudah-mudahan bisa memperkuat dan memperkokoh rukun jihad kita, rukun dakwah kita di JRA sehingganya pergerakan organisasi JRA secara menyeluruh di Provinsi Lampung dapat lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung ke beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang mungkin nantinya nanti dari di poinnya dicatat saja karena saya tidak bisa menyampaikan terlalu panjang dan kali lebar kali tinggi karena tentunya kalau bicara soal sekup dakwah di Provinsi Lampung ini setiap wilayah setiap kabupaten mempunyai problema dan permasalahan masing. Kita ambil secara kafah secara umum saja. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam undangan di grup JRA wilayah bahwa hari ini seharusnya dari bendahara wilayah hadir karena ada uzur sehingganya beliau hanya mengirim salam dan menyelesaikan beberapa draft laporan kegiatan yang sudah diselesaikan oleh wakil bendahara, semuanya ada di file. Tentunya tidak bisa saya sampaikan secara rinci terkait rincian per kegiatan, tetapi nanti bisa dibuka di file yang akan saya japri masing-masing kajiannya. Dari mulai pelatihan praktisi di
di tahun 2020 akhir kemarin, kegiatan Tashir Jilid 1, Jilid 2, kemudian kegiatan Harlah, kegiatan Bukber, yang ini erat kaitannya dengan administrasi organisasi, dan tentunya nanti bisa dibuka di file yang akan saya kirim Japri semuanya. Sebagai bentuk transparansi organisasi secara administrasi ini dipentingkan, karena kita bicara organisasi ini erat kaitannya dengan administrasi yang mungkin kalau kita tidak segera berbicara ini atau dalam forum yang paling tidak informasi secara menyeluruh ke pengurus akan menjadi sesuatu yang bertanya-tanya, sehingganya bendahara yang tidak bisa hadir sudah menyelesaikan laporan berkegiatan nanti bisa dibaca-baca di rumah, sehingga ada yang muskil, ada yang diumpan balik saja. Itu terkait masalah administrasi. Semuanya sudah terlaporkan, ada tabnya, semuanya sudah ada. Karena hari ini kita kedatangan tamu undangan, karena memang selama pergerakan JRA hari ini murni sebuah kegiatan dan penyelenggaraan yang dari internal, tidak ada cara bahasanya EO atau cawe-cawe dari pihak luar. Ngereko-ngereko, sak mampunya kita jalankan semampunya. Maka dalam hal ini tentunya karena kita kehadiran LBH juga, sempat ngobrol, mudah-mudahan nanti bisa masuk di Kesbangpol Provinsi, dan untuk kabupaten nanti bisa masuk di Kesbangpol Kabupaten. Bukan sesuatu hal kontribusi yang selalu kita harapkan, tapi paling tidak dakwah JRA ini secara legalitas di pemerintah terkonfirmasi dengan jelas. Itu terkait administrasi, nanti secara laporan saya kirim filenya dari bendahara Japri ke pengurus masing-masing, nanti bisa dikaji di rumah. Kalau disampaikan secara rinci panjang, nanti tidak. Gimana? Apakah demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sebelum ada informasi saking India soal COVID yang kembali naik, harapan kita pasca Idul Fitri ini dari pemerintah Indonesia sebenarnya harapannya ada kelonggaran aturan sebenarnya tadinya. Karena memang juga di Lampung menjelang muktamar juga kan, bulan berapa atau bagaimana ada kawan, tapi informasi hari ini di India ini mungkin berefek juga di pemerintah Indonesia soal kelonggaran COVID, sehingganya awalnya yang saya berharap dari divisi rukyah wilayah sudah bisa menjalankan turba triwulan per kabupaten, sudah dijalankan pasca Idul Fitri, kayaknya untuk divisi rukyah dalam konteks menjalankan tupoksinya berkhidmat sekup wilayah kayaknya masih kalau belum bisa ada gambaran bagaimana action di bawah. Tapi harapan saya pasca Idul Fitri konsolidasi tingkat cabang akan kita agendakan bersama divisi rukyah, terutama di RAC yang hari ini sudah ada di Provinsi Lampung, yang perlu kita follow up apa kendala dan masalah. Itu yang kedua untuk divisi rukyah. Ada tambahan kalau mau ada laporan divisi rukyah wilayah? Enak tambahan enggak, Kak? Masukan bagaimana? Nanti oke. Yang kedua, saya sudah konfirmasi dengan beliau Mujis dalam rangka menuju target 100.000 praktisi jelang 1 abad usia NU. Ini Lampung, saya mengambil tender pelatihan di penghujung 2021 dengan pakai jargon adalah pelatihan kudo menyeluruh di seluruh cabang. Mudah-mudahan akhir 2021 ada informasi baik terkait kondisi di Indonesia tentang COVID, harapannya. Karena kita tahu, saya sampaikan juga karena ini ada tamu undangan, bahwa sampai hari ini dari 2 tahun terakhir, sesuai dengan jumlah buku dan jumlah peserta walaupun belum terupdate setiap cabang, ini kurang lebih sekitar ada 3.000-an praktisi baik aktif maupun tidak aktif. Cuman database dari pengurus cabang belum terinput semuanya ke wilayah secara draft laporan. Tapi sesuai dengan jumlah buku sertifikat yang ada 3.000 praktisi di Provinsi Lampung yang sudah ada sampai hari ini, baik aktif maupun yang tidak aktif. Harapannya cita-cita JRA secara nasional ini cukup besar jumlah yang harus kita dapatkan sebagai bentuk nambah
kuatnya JRA dalam sektor dakwah ini 100.000 praktisi di Nusantara. Hari ini baru 30.000 secara nasional. Secara nasional. Baik aktif maupun yang tidak aktif. Dalam dunia suwo ini kalau pelatihan 100, kayaknya kalau harus aktif 100 nyuwuk semua kayaknya ya sesuatu yang sangat nggak mungkin koyoke tapi ya. Walaupun paling tidak mereka bisa meruqyah diri sendiri, tapi dalam konteks untuk syiar tetulung ini kayaknya belum nyampe di 100. 25% dari 100% aktif saja sudah tersyukur. Maka inisiasinya volume kuantitas praktisi akan terus ditambah untuk menjaring kekuatan keluarga besar JRA. Walaupun mereka tidak meruqyah, tidak tetulung, tapi paling tidak mensupport gerakan kawan-kawan sing tetulung. Paling enggak jadi agen-agen pasien lah. Aku gak wani ruqyah wis karo kae, semono cukup alhamdulillah. Jadi yang kedua itu adalah soal agenda pelatihan praktisi Kubro 2021. Soal masalah bulan tentunya ini adalah kewenangan Mujis, tetapi perencanaan ini harus kita sampaikan ke pengurus cabang sehingga persiapan dari cabang untuk merekrut warga atau jamaah ini bisa lebih matang lagi. Yang kedua. Yang ketiga hari ini untuk menyingkapi daripada menghentikan Mujis bahwa aku jare bolak-balik ning Lampung, tapi kapan praktisi Lampung arep neng Jawa ya. Kira sentilan-sentilun sing rada piye ngono kula. Jadi inisiasi kula pribadi ya tetap bahwa informasi hasil rapat kita malam ini harus di follow up dengan kita turba ke cabang menyampaikan beberapa poin itu. Dan nanti saya ambil dalam hal ini untuk pengurus wilayah, nanti ada beberapa orang yang saya ajak turba di seluruh cabang. Mudah-mudahan nanti ada sarana dan prasarana mobilisasi lah. Bagaimana kita bisa terus bergerak untuk menyampaikan daripada program JRA wilayah di Provinsi Lampung. Jadi 2021 agenda muktamar ini juga belum pasti, tetapi jadwal silaknas sekali lagi arep ora dipikir ki jadwalis positif nang Lampung, dipikir wektune yo gak nentu dadi ngambang. Sehingganya saya mengambil inisiasi ziarah kubro praktisi JRA 2021 itu bismillah kita agendakan di 2021. Ziarah dalam rangka kita silaturahmi ke Tanah Jawa. Nanti kalau tambah-tambahan ziarah itu nanti dari pembina bisa menyampaikan apakah kita nanti ke para masyayikh, ke pendirian dan lain-lain tentunya. Nanti kita ada agenda ziarah kubro 2021 seluruh praktisi Lampung ke Tanah Jawa. Soal aturan COVID, ya mudah-mudahan dilonggarkan sehingga guru Kemrono ini nggak jadi masalah. Karena kalau sudah bermain volume pergerakan masif ini, naik per kabupaten sak bis ini 14 bis belum gabung Sumatera Selatan. Karena kemarin waktu komputer di Jambi ada inisiasi CR Alintas Sumatera siap duduk Pulau Jawa, ngono bahasa anu. Bahasa Ugrose, Pak. Bahasa Ugrose. Jadi itu Kang Suud ada beberapa poin-poin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kembali ke awal bahwa yang pertama adalah bentuk administrasi pelaporan dari kegiatan organisasi JRA secara administrasi keorganisasian itu sudah terangkum dalam sebuah draft laporan, semuanya ada di file, nanti saya share di Japri WA masing-masing. Ya syukur-syukur sendiri saldo. Jadi saya blok kesuto ini para tamu undangan karena ya wis ngereka-ngereka piye carane organisasi berjalan, karena ini damar wulan semua ini. Ekonomi menengah ke bawah semua. Rene kadang kayak malah bensin entek bar setoran barang bingung. Laporan bisa aduh wis. Ya, artinya inilah dinamika organisasi. Kula sangat terenyuh sebenarnya kula nek nyepeng organisasi nek mirengake ngendikane abahe soal 4 hal di rohani manusia itu secara penak blas dadi ketua. Ya artinya wis kena kabeh gitu. Dari sifat-sifat itu kena kabeh. Sing rada angel sifat sing mburi dhewe. Rububiyah. Rabbaniyah tadi. Iku angel dadi ketua. Ketua iki rada menggak-menggok soalnya gerakannya. Tapi insyaallah tidak ada niat lain, makanya kadang ya sedih-sedih piye tapi apapun bentuknya inilah dinamika organisasi mudah-mudahan aku
telak iki sudah dipupuk nih, sudah bisa lo ngapura nih, hal-hal seperti itu. Allah. Jadi itu para hadirin yang dimati Allah, tentunya ini nanti lebih ke arah diskusi terbuka. Saya berharap karena hari ini yang hadir divisi Tibun Nabawi hadir. Nah kebetulan ada dari pengobatan tradisional yang informasinya juga soal legalitas beliau paham. Karena kawan-kawan kita yang bekam ini notabene belum punya lisensi secara kesehatan. Nah ini berpengaruh di keberanian dakwah secara publik. Ini yang menjadi persoalan. Secara keilmuan bekam iya, tapi secara legalitas profesi sebagai pembekam yang diakui oleh kesehatan ini JRA masih minim. Ini yang perlu saya sampaikan karena beliau ada tamu undangan. Yang mungkin nanti ada arahan dari beliau. Yang kedua, hadir juga divisi Ruqyah hari ini ada Ustadz Ahyar, Ustadz Tomsin, Usuri. Nah, divisi Ruqyah ini slogannya adalah garda terdepan dalam dunia praktisi Ruqyah. Sehingganya ya wis ruwen divisi Ruqyah. Mungkin hari ini tasek puasa ya karena belum bergerak secara masif secara jamaah. Tapi harapan saya SKB saling memfungsikan sesuai dengan divisi. Kemudian ada Danus. Nah hari ini yang masih agak bergerak secara timik-timik alon-alon itu Danus mana? Topani mana Topani? Oh ya, Mas Topani dengan Mas Ridho ini sudah memfusikan sudah berfungsi kegiatan Danusnya, termasuk soal pembelanjaan herbar secara kolektif. Walaupun saya menemukan satu hal yang masih belum berjalan dengan baik, karena ternyata pengadaan dan distribusi barang dari Jawa terkendala, sehingga dari pengiriman jumlah barang masih kurang dan lain-lain lah. Ini yang perlu evaluasi. Dan perlu saya laporkan pergerakan dakwah JRA secara otoritas kita sudah launching, entah itu sudah sudah dibentuk sebuah kegiatan atau sebuah kantor. Kita sudah launching sekitar ada 78 sudah hampir 80 RAC yang tersebar di kecamatan di Provinsi Lampung. Secara nama RAC-nya ada, tapi efektivitas pergerakannya kita belum monitor karena memang kita belum mengadakan agenda turba. Harapannya pasca Lebaran selain ketemu dengan pengusaha bank, kita ketemu dengan ketua RAC sejauh mana. Karena pikir saya penampakan RAC di hadapan masyarakat ini penting, termasuk soal itu LLOI di simbol lah, kantor dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita obrolkan, kita jalankan pasca Idul Fitri sebagai RTL kita untuk mempergerakan RAC di Lampung. Dan yang berikutnya adalah kemarin PP menelpon karena melihat LLE Lampung ini tiba bangga jadi perhitungan bagi PP dalam pergerakan masifnya secara organisasi. Tidak ingin PP ini telepon. Lampung diharapkan menjadi percontohan RAC nasional. Percontohan RAC nasional karena sampai hari ini sing rodok gembar-gembor RAC langsung ke arah realisasi walaupun menjalankannya masih butuh proses. Itu ternyata di Lampung. Di Lampung RAC itu. Kemudian menyampaikan Lampung akan menjadi pilot project untuk RAC nasional, persiapkan dan lain-lain lah. Aku yang mikir, jadi percontohan. Ya, kemarin sudah nelpon Pak Ahwan sih, antara Bandar Lampung dan Metro ini kita belum menemukan tempat yang relevan, yang strategis bagaimana itu menjadi salah satu pilot project nasional RAC di JRA-nya secara nasional dan Nusantara. Nah ini menjadi PR tambahan. Sekali lagi, nek ngomong nih JRA itu gak ono tae. Banyak. Belum organisasi, belum keilmuan komandan. JRA yang sarepotan. Mengkaji keilmuan, ya mengkaji keorganisasian. Kurang mengkaji karakter dan tipikal. Ini dengan apa? Beda kepala. Beda pula cara berpikir dan tindakannya. Di samping saya ini agak repot juga kalau kadung edan ini. Tatanan yang angel. Waduh wis katanya. Nomor pira. Jadi subhanallah, Allah memberikan jalan, Allah memberikan satu perlindungan. Sehingga alhamdulillah hadir Abah Khalid di tengah-tengah kita sebagai penyeimbang, sebagai
penguat ruhul pergerakan kita yang hari ini kalau bicara organisasi, maaf ya ngomong, ini organisasi ini urusan fitnah perilaku, fitnah tindakan dalam pribadi masing-masing di organisasi itu luar biasa. Ini agak dinetralisir karo ilmuwan ruhul ruh amburadul. Oleh karenanya alhamdulillah Allah memberikan satu jalan keluar bagi kawan-kawan pengurus harian di CRA dengan hadirnya beliau sebagai penyeimbang kita agar tidak terlalu musdu atau condong banget ke hal-hal yang sifatnya organisasi yang ya sing kopong lah bahasanya gitu. Saya kira itu jelas ya, ada beberapa poin. Kalau nanti perlu disimpulkan menjadi salah satu mufakat dan keputusan bersama, ya tentunya kita saling diskusi terbuka, tapi yang jelas saya nanti tetap akan minta ruang waktu untuk dari saya bilang pakar lah dari pengobatan tradisional untuk menyampaikan beberapa hal, karena informasi dari divisi ruqyah Ustadz Ahyar katanya beliau siap mensupport dakwah CRA. Alhamdulillah, tanpa diminta Allah menghadirkan orang-orang yang memang ingin berkhidmat di CRA, dan beliau ada bakalan dari LBH yang mungkin dalam pergerakan organisasi kita tidak meminta, tapi masalah itu biasanya hadir juga tanpa kita minta. Dan beliau insya Allah bisa membantu urusan-urusan di lapangan terkait pergerakan dakwah kita. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Tentunya sebelum kita diskusi terbuka, ya monggo dari kita diskusi terbuka dulu atau beliau dulu enaknya? Beliau dulu. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada beliau Ustadz Prianto, atau dari sini dulu silakan berembuk siapa yang duluan aja lah, saya nggak mau. Oh ya, waktu dan tempat saya persilahkan sambil